Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriati, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Situbondo, akan menyajikan demonstrasi kontekstual berupa video presentasi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Sebagai guru, pastinya sudah tidak asing mendengar sosok Ki Hajar Dewantara. Pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan di Indonesia ternyata tak lekang oleh zaman. Bahkan di era globalisasi dan digitalisasi ini, pemikiran-pemikiran beliau dirasa masih sangat relevan, diterapkan dalam proses pendidikan kita guna menciptakan karakter murid yang sesuai dengan budaya dan karakter bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengembangan sistem pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara menggunakan asas trikon, yaitu 1. Kontinu. Artinya, pendidikan yang dilaksanakan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik agar bertahan dalam waktu jangka panjang. 2. Konvergen. Artinya, pendidikan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri, untuk nantinya disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki. Saat ini, teknologi informasi telah sedemikian canggih sehingga guru dapat mempelajari berbagai kemajuan pendidikan dari mana saja dan kapan saja. 3. Konsentris. Artinya, pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Meskipun Ki Hajar Dewantara menganjurkan kita untuk mempelajari kemajuan bangsa lain, namun tetap semua itu ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Pengembangan sistem pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai asas trikon dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya, di mana murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit pada matahari sebagai simbol nilai kemanusiaan. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tak pernah berhenti bergerak. Jupiter berotasi paling cepat, sedangkan Venus adalah planet yang berotasi paling lambat. Tapi semua bergerak, berotasi pada porosnya masing-masing. Begitu juga murid memiliki keberagaman. Biarkan murid berkembang sesuai dengan kodrat alam. Tujuan pendidikan adalah murid, murid, dan murid. Ada 4 faktor utama yang menjadi penopang terwujudnya kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. 4 hal utama yang menjadi penopang terwujudnya pembelajaran antara lain adalah pemahaman bersama pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru, lingkungan, dan strategi pembelajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan pada murid, seperti asas pada taman siswa yaitu bebas dari segala tekanan, suci hati mendidik anak, tidak meminta hak, namun untuk menghamba pada sang anak. Faktor kedua adalah guru. Guru merupakan ujung tombak dan nahkoda yang memegang peran penting. Bagaimana membawa para murid dalam sebuah kapal besar bernama pembelajaran. Untuk bisa melaksanakan peran pentingnya tersebut, seorang guru
perlu mengasah dirinya untuk memiliki nilai-nilai sebagai penggerak pembelajaran, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Faktor yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan yang dimaksud di sini secara spesifik adalah sekolah yang menjadi ladang tempat tumbuhnya benih-benih pendidikan. Lingkungan harus menjadi ladang subur dan kondusif bagi para murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Untuk itu, diperlukan penataan terbaik yang meliputi perumusan visi sekolah yang berpihak pada murid, kerjasama dan kolaborasi semua pihak dengan mengandalkan kekuatan yang dimiliki untuk mewujudkan visi, dan adanya budaya positif sekolah yang tercipta melalui disiplin positif di setiap kelas dan kesepakatan bersama antara guru dan murid yang dilaksanakan secara konsisten. Faktor keempat adalah strategi pembelajaran. Sebagai ujung tombak dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru dituntut memiliki strategi yang tepat dalam pembelajaran. Ada dua strategi yang harus dikuasai guru, yaitu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Mari kita wujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, agar merdeka belajar terwujud. Merdeka belajar merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia unggul Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.